Good morning, salam sehat, kuat, sejahtera total buat roh, jiwa, dan tubuh saudara, dan juga buat kehidupan keluarga, anak-anak, dan pekerjaan saudara. Pagi hari ini pesan dari hati Bapa kita, masih kita akan belajar dari pahlawan-pahlawan iman yang ada dalam Alkitab. Dan kita akan lihat bersama dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan lihat bersama ayat yang ke-23. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian. Karena iman, maka Musa, ini seorang pemimpin hebat yang menjadi pelepas bagi bangsa Israel, yang melepaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir, melepaskan hampir 4 juta orang dari perbudakan dan membawa keluar dari tekanan, tindasan bangsa Mesir dan memulai sebuah perjalanan menuju tanah perjanjian. Musa is a great leader. Dia orang yang jenius, orang yang pinter. Musa ini pemimpin hebat, seorang arsitek yang membangun Mesir, ya, seorang builder, seorang jenderal. Kita baca 5 kitab yang ditulis oleh Musa ini, dan kita bisa menemukan seperti apakah Musa ini orang yang luar biasa sekali. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa di balik Musa yang hebat ini ada pahlawan yang bahkan tidak dimention namanya di sini. Dan itu adalah orang tuanya. Coba lihat. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Wow. Ada banyak pahlawan-pahlawan yang kita bahkan tidak kenal nama mereka. Termasuk pahlawan-pahlawan yang melahirkan pemimpin hebat yang bernama Musa ini. Pada waktu itu, bangsa Israel yang ada di bawah Fir'aun di tengah-tengah perbudakan itu, jumlah mereka semakin besar dan bahkan mereka terus bermultiplikasi sehingga jumlah orang Israel mulai semakin banyak, dan ini membuat orang-orang Mesir ketakutan, Fir'aun ketakutan luar biasa. Dan perintah dikeluarkan bahwa pada bidan-bidan semua yang menolong wanita-wanita melahirkan, berkata kalau anak itu laki-laki langsung bunuh. Kalau anak itu perempuan tidak apa-apa. Tapi laki-laki langsung dibunuh. Karena laki-laki adalah berbicara tentang sebuah generasi. Di dalam laki-laki ada pemimpin baru. Dalam laki-laki ada generasi yang baru. Itu sebabnya perintahnya Firaun adalah kepada bidan-bidan, kalau ada anak laki-laki yang lahir langsung bunuh saja. Tapi bersyukur waktu itu ada bidan-bidan mereka yang takut Tuhan. Mereka menyelamatkan bayi-bayi ini. Dan bayangkan hari-hari ini berapa banyak anak-anak yang mati karena aborsi. Data berapa tahun yang lalu sudah cukup lama, itu Indonesia 1 tahun ada kurang lebih 3 juta kasus aborsi. Ya, dan sebagian besar tentunya ilegal yang kita tidak pernah tahu. Dan baru saja 1 bulan lalu kalau tidak salah baru terbongkar ada seorang bidan di Banten yang melakukan praktek aborsi di rumahnya. Seorang bidan. Wow, ada ratusan janin yang digugurkan. Ada ratusan kehidupan yang dibunuh. Dan mungkin saja salah satu dari ratusan itu adalah mereka akan jadi saintis, mereka jadi dokter hebat, mereka jadi pemimpin hebat, mereka jadi pelepas hebat, mereka penemu-penemu yang hebat. Tapi mereka mati di tangan bidan-bidan yang jahat demi uang melakukan aborsi dan pembunuhan bayi dalam kandungan ini.
Nah, bersyukur itulah situasinya pada waktu itu. Pada saat Musa lahir, bidan-bidan dikasih perintah untuk membunuh anak laki-laki. Aborsi, kalau tahu anak itu laki-laki, langsung bunuh aja. Tapi bersyukur sekali lagi ada bidan-bidan yang takut Tuhan. Bidan-bidan yang lebih takut Tuhan daripada takut kepada Fir'aun. Mereka menyembunyikan anak laki-laki. Dan salah satunya adalah Musa. Ayat ini berkata begini, karena iman. Imannya siapa? Bukan imannya Musa, iman orang tuanya. Iman bapak ibunya Musa, yang adalah suami istri orang Lewi. Ya, kalau kita baca dalam Keluaran, pasal yang kedua, kita akan temukan itu. Bahwa ayah ibu dari Musa adalah keluarga Lewi, suku Imam, yang melahirkan pemimpin hebat ini. Jadi, karena iman, sekali lagi, iman bapak ibunya. Jadi kalau saudara adalah orang tua yang beriman, orang tua yang melahirkan anak, maka saudara sebenarnya adalah pahlawan-pahlawan yang sedang terlibat membangun, melahirkan sebuah generasi baru. Seperti yang terjadi dengan ayah ibunya Musa. Di sini tidak disebut namanya bahkan dalam urutan pahlawan-pahlawan iman ini dalam Ibrani 11. Maka karena iman, sekali lagi iman orang tuanya, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Orang tuanya menyembunyikan anaknya karena situasi pada waktu itu. Dan itu yang bisa berarti bapak ibunya Musa ini sedang mempertaruhkan nyawanya dia. Mempertaruhkan hidupnya dia. Karena kalau ketahuan bukan cuma anaknya saja, bukan cuma anaknya Musa yang bisa mati dibunuh, tetapi juga orang tuanya Musa juga pasti dibunuh karena melanggar aturan, melanggar perintah dari Firaun pada waktu itu. Tapi karena iman. Tapi yang kedua adalah karena cintanya dia kepada anak yang lahir dari kandungannya ini. Disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya. Disembunyikan. Kenapa mereka menyembunyikan anak ini? Karena salah satunya, dan ini bicara tentang parenting yang sangat penting sekali buat orang tua. Karena mereka melihat, orang tuanya Musa melihat. Melihat apa? Melihat potensi. Melihat apa? Melihat destiny. Melihat apa? Melihat tujuan. Melihat apa? Melihat rencana Tuhan bagi Musa ini. Orang tuanya sadar bahwa anak adalah anugerah. Anak itulah pemberian. Anak itu bukan kebetulan. Perhatikan ini, anak tentunya tidak datang kepada mama papa dan minta izin dilahirkan ke dunia. Anak yang ada di rumah saudara atau anak yang sedang ada dalam kandunganmu itu tidak bikin proposal kepada mama papa, kepadamu sebagai orang tua dan berkata, "Pah, boleh nggak aku lahir dari keluarga ini? Boleh nggak aku lahir dari rahimmu, mah?" Anak tidak bikin proposal. Oleh karena itu, saudara, anak adalah sebuah anugerah. Jadi kalau dia ada di rahimmu, mama-mama, para istri, kalau dia ada jadi bagian tabung panah kehidupanmu, para suami istri, maka itu sebuah kehormatan, sebuah anugerah yang sangat besar sekali. Nah, papa mamanya Musa melihat apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat ini yang membuat rasa takut hilang dari hidupnya. Apa yang dia lihat ini yang membuat dia berani mengambil resiko. Apa yang dia lihat ini yang membuat dia berani walaupun itu berarti dia akan mati kalau ketahuan oleh Firaun karena dia melanggar aturan pemerintah Firaun pada waktu itu. Apa yang orang tuanya lihat dari Musa. Dan ini yang harus kita lihat juga sebagai orang tua pada diri anak-anak kita. Dikatakan karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Kata elok ini yang saya suka dalam terjemahan Amplified-nya dikatakan begini. By faith, Moses after his birth was hidden for 3 months by his parents. Because they saw he was beautiful. Dia itu elok. Nah, kata beautiful itu saudara bukan hanya berarti feminim pemahamannya. Kata bahasa Indonesianya elok ini lebih bisa laki, bisa perempuan, ya.
Tidak ada unsur feminimnya di sini, tapi kata beautiful dalam konsep Ibrani itu artinya juga lovely, nice, keren, asik. Ya, itu kata beautiful di situ. Jadi itu yang dilihat. Dan tentunya kata beautiful bukan cuma fisik, tetapi secara holistik yang dilihat di sini. Oke, kata elok itu. Dikatakan beautiful and divinely favored child. I like that. Divinely favored child. And they were not afraid of the king. Dikatakan di sini bukan cuma anak itu elok, tetapi dikatakan ada favor Tuhan. Anak ini anak perkenanan. Anak ini anak perkenanan ilahi. Ini yang membuat pahlawan yang namanya orang tua, pahlawan yang namanya papa mamanya Musa ini, dia sembunyikan Musa selama 3 bulan. Yang tentunya setelah itu bukan hanya 3 bulan, ibunya Musa ini kemudian diberi anugerah untuk terus merawat, menjaga anak ini, menyusuinya, karena kemudian dipanggil oleh Firaun. Dipanggil oleh putri Firaun. Sebuah hal yang luar biasa, tindakan iman luar biasa untuk menyembunyikan anak ini. Tindakan luar biasa buat orang tuanya Musa untuk kemudian menaruh bayi Musa usia 3 bulan dalam sebuah keranjang yang dibuat dari batang-batang papirus itu dan kemudian dihanyutkan di sungai. Di mana dia tidak punya kepastian apakah anak ini akan selamat atau tenggelam dalam perjalanan di sungai itu. Atau dimakan hewan, dimakan buaya, atau mungkin ular, atau ikan. Tapi orang tuanya punya iman. Faith. Pahlawan. Engkaulah pahlawan mama papa. Engkaulah pahlawan orang tua. Untuk apa yang kau lakukan. Ketika engkau berjuang. Kau menerima, merawat, mengambil resiko. Demi anak-anakmu. Demi rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anakmu. Orang tuanya Musa. Dengan iman. Dia sembunyikan anak ini. Dengan iman. Dia kemudian taruh di sungai. Dan akhirnya Tuhan bawa Musa ke istana dari anak yang tidak punya harapan yang bisa saja tenggelam di sungai. Tapi Tuhan pilih Musa menjadi anak yang luar biasa. Dibesarkan di Mesir yang kemudian jadi pemimpin hebat. So, parent, you are a hero. Kamu adalah pahlawan. Cuma disebut orang tuanya Musa. Tidak disebut siapa namanya. So, mungkin saudara adalah orang tua yang membesarkan anak dalam jalan Tuhan dan takut Tuhan, tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada aturan manusia, tapi lebih takut kepada Tuhan. Engkau orang tua mungkin yang mengambil resiko untuk mempertahankan tujuan Tuhan, rencana Tuhan buat anakmu. Engkau orang tua mungkin banting tulang kerja keras, simpan uang, menabung buat perencanaan keuangan, buat pendidikan dan masa depan anak-anakmu, menghemat luar biasa demi anak-anakmu. Maka engkau adalah seorang pahlawan, karena engkau lihat anak ini, anak yang punya tujuan, anak ini yang divinely favor of child, anak yang berjalan punya perkenanan ilahi dalam kehidupannya. So, parent, you are a hero. Engkau adalah pahlawan. Tuhan Yesus memberkati saudara.